Oke, sebelumnya untuk yang subscribe channel ini, saya doakan selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan. Tapi jangan lupa bayar cicilan. Oke, let's go. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Informer Channel. Kali ini saya akan memberikan informasi mengenai besaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat P3K. Oke, sebelumnya terima kasih untuk yang sudah subscribe channel ini, dan untuk yang baru gabung, mari kita berteman dengan subscribe channel ini karena saya akan selalu memberikan informasi terbaru mengenai lalu lintas dunia pendidikan. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Di sini sudah tertuang ya dalam Perpres atau peraturan presiden. Di sini tercatat salinan, berarti ini sudah diarsipkan ya dokumen ini. Bahwa di sini dijelaskan peraturan presiden nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Oke, kita langsung saja ke pasal pokoknya. Di sini memutuskan menetapkan peraturan presiden tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Di sini pasal 1 dalam perpresnya poin 1 bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Kemudian poin 2, gaji P3K yang selanjutnya disebut gaji atau imbalan dalam bentuk uang yang wajib dibayarkan oleh pemerintah secara adil dan layak kepada P3K sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawabnya. Kemudian poin 3, pejabat pembina kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian kita langsung saja ke pasal 2 ya. P3K diangkat dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas dan jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian selanjutnya, P3K yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan gaji yang besarannya berdasarkan golongan dan masa kerja golongan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Berarti nanti untuk daftar gaji atau tunjangannya nanti ada di lampiran ya. Nanti saya perlihatkan. Kemudian yang ketiga, besaran gaji P3K sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 merupakan besaran gaji sebelum dikenakan pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian pasal 3, P3K dapat diberikan kenaikan gaji berkala atau kenaikan gaji istimewa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berarti di sini P3K itu memang setara dengan PNS ya, ada gaji berkalanya. Jadi ada kenaikan gaji sesuai dengan pangkat, jabatan, dan fungsional. Kemudian selanjutnya, besaran kenaikan gaji berkala atau kenaikan gaji istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan ketentuan peraturan presiden atau Perpres. Kemudian ketentuan kenaikan gaji berkala atau kenaikan gaji istimewa sebagaimana dimaksudkan dan diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Berarti ini tugasnya Kementerian Menpan RB ya, mengenai gaji berkala dan kenaikan pangkat dan golongan untuk P3K. Kemudian yang terakhir ya, pasal pokoknya pasal 4 yaitu poin 1, P3K yang diangkat untuk melaksanakan tugas dan jabatan
sebagaimana dimaksud. Pasal 2, diberikan tunjangan sesuai dengan tunjangan pegawai negeri sipil pada instansi pemerintah tempat P3K bekerja. Berarti ini sesuai ya. Di sini juga sudah disebutkan sesuai dengan tunjangan PNS. Di sini poin 2, tunjangan P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas yang pertama, tunjangan keluarga. Kemudian yang kedua, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan yang terakhir tunjangan lainnya. Ini untuk tunjangan P3K ya. Di sini perbedaannya, kalau P3K ya, di sini tunjangannya cuman terdapat 5 poin ya. Keluarga, pangan, struktural, fungsional, dan yang lainnya. Tetapi kalau untuk PNS, di sini PNS itu mendapatkan tunjangan pensiun ya. Jadi ada tunjangannya ya untuk PNS. Pensiun untuk PNS. Tapi kalau P3K untuk pensiunnya tidak, di sini tidak disebutkan, berarti tidak dapat ya untuk tunjangan pensiun. Kemudian yang terakhir, besaran tunjangan P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tunjangan sebagaimana yang berlaku bagi pegawai negeri sipil. Jadi udah jelas ya di sini kriteria P3K ini memang setara ya dengan pegawai negeri sipil atau PNS. Kita langsung saja ya ke lampiran, ke daftar gaji untuk P3K. Nah, di sini ini lampirannya ya. Lampiran Perpres atau Peraturan Presiden nomor 19 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah atau P3K. Oke, saya perbesar dulu ya biar kelihatan. Nah, di sini untuk golongan 1 ya, gajinya mulai dari 1 sampai 2 juta ya besaran gajinya. Kemudian golongan 2 1 sampai 2 juta. Saya kalkulasikan aja ya. Kemudian golongan 3 2 ya rata-rata 2 juta ya, 2 juta hampir 3 juta. Kemudian golongan 4 2 sampai 3 juta. Kemudian golongan 5 2 sampai 3 juta. Golongan 4 2 sampai 3 juta. Golongan 7 2 sampai 3 juta. Golongan 8 2 sampai 3 juta, hampir 4 juta. Kemudian golongan 9 2 sampai 4 juta. Kemudian golongan 10 3 sampai 4 juta. Kemudian golongan 11 3 sampai 4 juta. Kemudian golongan 12 3 sampai 4 juta, 4 juta setengah ya. Kemudian golongan 8 yang ini 3 sampai 4 juta, hampir 5 juta. Kemudian golongan 14 3 sampai 4 juta ya, hampir 5 juta. Kemudian golongan 15 yaitu 3 sampai 5 juta ya. Kemudian golongan 16 3 sampai 5 juta setengah ya ini. Kemudian yang terakhir golongan 17 yaitu 4 sampai 5 juta ya. Ini untuk golongan 6. Jadi P3K ini untuk besaran gajinya lumayan fantastis ya, seperti halnya PNS. Semoga di tahun 2021 untuk guru honorer ini bisa mendapatkan kebijakan yang memihak ya pada guru honorer, terutama untuk para guru honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun ya, istilahnya 35 plus. Ya, mungkin sekian ya informasi mengenai besaran gaji P3K ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share bila informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.